Terima kasih Pak David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahras siyam wa anzala fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Maulana wa Habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiz ziham. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, para jamaah sekalian, para saimin, para saimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kabar semuanya, sehat walafiat? Alhamdulillah. Sehat semuanya insya Allah. Sehat lahir dan sehat batin. Terlebih dengan suasana kita melaksanakan ibadah puasa. Bapak Ibu, para jamaah sekalian, pada kesempatan yang khidmah ini kita akan melakukan ta'lim dan kajian firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 119. Berapa Ibu? 119. Pendek ayatnya, tapi luar biasa makna dan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Subhanallah, inilah bukti betapa kalamullah, firman Allah itu menjadi hidayah, menjadi petunjuk, pemandu dan bimbingan kepada umat manusia ini. Alhamdulillah, berkenaan sekali ini tema kita tentang pentingnya kejujuran. Dan ibadah puasa kita ini hakikatnya adalah melatih dan mentraining kita, mendiklat kita bagaimana menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang punya watak dan karakter yang jujur, yang benar. Tadi sudah dibacakan oleh qari kita yang sangat merdu dan fasih. Saya ingin mengulang kembali. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Allah, ngapa sepi begini ya? Kayak enakan dengar suaranya apa ngapain? Antara itu sama udah lapar. Haus. Nah kalau saya ngaji langsung dipelolokin begitu. Wa kunu ma'as sadiqin. Allah. Itu ngapa biar sama-sama semangatnya tuh. Ya Allah, firman Allah Ta'ala ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu, betapa cintanya Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang mukmin. Maka selalu yang dipanggil, selalu yang disapa adalah hamba-hamba yang mukmin. Termasuk perintah puasa hanya orang yang mukmin saja. Dan ini kita dipanggil lagi sama Allah dengan panggilan kasih sayangnya. Hai orang-orang yang mukmin, hamba-hambaku yang aku cinta, yang aku kasihi. Perintah Allah Ta'ala kemudian setelah itu diingatkan kepada kita semua. Ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Takwa ini menjadi fondasi dan modal yang amat penting di dalam seluruh ajaran Islam. Termasuk kita tahu al-hadaful asasi atau final goal. Tujuan paling utama dari puasa adalah mencetak orang-orang yang bertakwa. Ayatnya apa Bu? La'allakum tattaqun. Di akhir perintah puasa Allah menjelaskan hikmah penting dari ibadah puasa itu adalah mengantarkan kita menjadi orang-orang bertakwa. Dan ini diperintahkan lagi kemudian kita menjaga takwa. Takwa itu secara sederhana adalah imtitharu awamirillah wajtinabu nawahihi. Yaitu kemauan dan upaya kita yang keras untuk selalu mentaati, mematuhi segala perintah Allah Ta'ala, sekaligus pada saat yang sama menjauhi segala larangan-larangan. Itu takwa.
Maka kalau sepanjang kita melakukan apa yang diperintah Allah, itu kita menuju menjadi orang-orang muttaqin. Dan bersamaan itu kita menjauhi larang-larang, maka itulah kita insya Allah diarahkan menjadi orang muttaqin. Nah, bersamaan dengan perintah itu Allah pun memerintahkan hal yang kedua, dan ini penting. Wa kunu ma'as sadiqin. Wa kunu, dan wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sekalian ma'as sadiqin, bersama orang-orang yang jujur, bersama dengan orang-orang yang benar, bersama orang-orang yang punya integritas yang kuat. Ini perintah Al-Quran. Tapi mohon maaf ibu bapak sekalian, ini boleh dengerinya sambil melotot tapi tetap paham ya. Dua perintah ini sesungguhnya bukan berdiri sendiri. Perintah ketakwaan dan perintah menjadi orang yang jujur dan membersamai orang-orang yang jujur. Ini perintah seakan Allah Ta'ala, sebagaimana diungkap oleh banyak ahli tafsir, menekankan betapa membersamai orang-orang yang jujur itu tampaknya menjadi wasilah, menjadi media, menjadi cara kita akan menuju orang-orang yang muttaqin. Tuh kuncinya. Sebagaimana tadi puasa menuju orang muttaqin, dan ternyata puasa itu juga mengajarkan kejujuran. Maka sesungguhnya dengan kejujuran itulah Allah Ta'ala seakan mengingatkan pesan yang asasi. Kalau kita mau jadi orang bertakwa, jadilah orang yang jujur. Kalaulah kamu masih belum mampu menjadi orang yang jujur sepenuhnya, maka bersamailah, pergaulilah, dan dekat-dekatlah dengan orang-orang yang jujur. Itulah ma'as sadiqin yang disebut di dalam surah At-Taubah ini Bapak Ibu sekalian. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam konteks kejujuran ini memang sesuatu yang menjadi prinsip dari ajaran Islam. Dan pentingnya ayat ini juga mengingatkan kepada kita supaya kita ini benar-benar selalu dekat dengan orang-orang yang jujur. Supaya kita ketularan. Tahu ketularan, Bu? Ya. Apa? Ya ketularan. Kecipratan, keimbas kejujuran dan kebaikannya. Karena ini penting. Dan karena itu pula kita harus pandai memilah dan memilih kawan, sahabat, dan teman yang mengarahkan kita kepada kejujuran. Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yadinu ala khalilatihi. Bahwa orang itu biasanya beragama seperti agama teman-temannya. Ya. Orang itu melakukan ajaran agama tidak jauh dari orang-orang yang ada di dalam sekelilingnya. Maka kemudian perintah Nabi, pilihlah teman yang dapat mengantarkan kepada kebaikan, yang dapat mempengaruhi kepada kebenaran dan kejujuran. Dan ini sangat penting Bapak Ibu sekalian, memilih teman yang mengarahkan kita untuk saling menasehati, saling memperkuat, saling mempengaruhi kepada kebaikan. Teringat oleh kita zaman dulu kalau diajarin guru-guru kita, kiai-kiai kita dalam kitab Ta'limul Muta'allim, kitab yang sangat terkenal dalam hal mengajarkan etika dan adab. Salah satu bunyi baitnya begini. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarani yaqtadi fa in kana dha syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dha khairin faqarinhu tahtadi. Amin. Mau diterjemahin Ibu sekalian? Mau. Apa cukup satu syair, dua syairnya saja? Mengakhiri. Ini penting menjadi bekal kita supaya kita berlatih membiasakan diri menjadi orang jujur, dan pentingnya kita memilih teman dan lingkungan yang jujur. Karena itu akan mempengaruhi sekali dengan karakter dan watak kita. Kata muallim kita ini, anil mar'i la tas'al. Kalau kamu ingin tahu watak, karakter, sifat dan perilaku seseorang,
Jangan ditanya kepada yang bersangkutan. Pasti dia akan melakukan pembelaan dan akan membenarkan dirinya. Tapi kata para ahli dan pakar pendidikan, cara untuk mengetahui kejujuran, kebenaran orang itu, sal angqarini, tanya kepada teman dekatnya. Karena apa? Fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Teman satu dengan yang lain itu pasti nggak jauh beda. Kalau suka dusta, ngerumpi, ngegosip, Bu. Ada nggak yang di sini? Pasti nanti yang lain-lain juga akan ngegosip. Sana kemarin. Tapi kalau yang lain ngajak tadarrus Al-Quran, tahsinul Quran, tadabbur, insya Allah kita juga ke bawah. Yang suka-suka datang taklim, insya Allah ke bawah. Maka ayat bait berikutnya dikatakan fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan. Kalau ada teman, kawan, karib, sahabat, siapapun berperilaku dan berperangai yang buruk, segera jauhi. Tapi wa in kana dza khairin, kalau dia bagus etikanya, sopan santunnya, selalu mengingatkan, mengajak kebaikan, faqarin hutah tadi. Segera peluklah dia. Wah, pegang eratlah dia. Pasti insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk dan jalan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Bapak Ibu sekalian, ini kajian kita. Tentu saya ingin menutup pantun supaya puasanya ini terasa terus segar. Dan insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Pantun yang biasa dilanggamkan. Kalau ada sumur di ladang, enggak. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita jangan biasakan mandi di kali. Sekarang harus mandi di sumur aja. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita dapat berjumpa kembali. Terima kasih. Wal'afu minkum wa dumtum fil khairi wal afiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.